Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi mengerjakan satu buah motor Supra X125 mengganti kampas kopling, kampas ganda ya, dan mangkokannya, karena motor ini mengalami lemah ya, tidak bisa nanjak, tidak kuat ya. Jadi bagaimana cara proses perakitan kampas kopling pada motor 125 ya teman-temanku semua. Pertama-tama lebih dahulu saya akan memberitahu atau berbagi tentang ciri kerusakan pada kampas ganda ya teman-temanku semua. Ketika kita mau mengganti sebuah spare part seperti kampas ganda ini ya teman-temanku semua pada motor apapun ya, yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pergantian yaitu ini sudah saya ganti ya teman-teman. Ciri-ciri dari kampas ganda yang sudah mulai aus ya, yaitu kampas ganda ini sudah mulai tipis ya, tipis, dan yang paling jelas perubahannya yaitu dudukan dari kampas ganda ini seperti ini ya. Ini lebih menonjol ke atas ya. Ini lebih menonjol melewati kampas gandanya ini. Itu artinya kampas ganda sudah mulai aus ya. Yang akibatnya jikalau sudah seperti itu akan mengikis dinding di bagian rumahan atau mangkokan ganda ini ya teman-temanku semua. Ini yang terkikis ya, seperti parit ya teman-temanku semua. Jadi seperti itu ciri dari kerusakan pada motor pada kampas ganda ya. Yang kedua, cara memasang kampas kopling ya teman-temanku semua. Cara memasang kampas kopling seperti ini, dan aturannya ya. Kalau kita mau merakit, apa kita akan langsung di sini ya teman-temanku semua. Apakah langsung di sini kita taruh ya. Tapi jangan lupa yang perlu diperhatikan yaitu ring di bagian tengah sini ya teman-temanku semua. Nah di sini ya, jangan lupa ya, supaya tidak ada masalah nanti ketika motor dipasang ya atau dihidupkan ya teman-temanku semua. Bisa dipasang langsung seperti ini ya, taruh seperti ini ya. Nah itu yang pertama, kampas koplingnya dulu ya, kemudian bagian dari plat kopling ya, plat kopling seperti ini, besi plat koplingnya, plat kopling ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah sisi. Di sini di plat kopling ini ada dua sisi ya, ada yang tajam, ada yang tumpul ya. Jadi kalau kita mau pasang, kita hadapkan yang tajam ke dalam seperti ini ya. Ini yang tajam ya, kita hadapkan ke dalam ya, seperti ini. Maka semua plat kopling itu harus yang sisi tajamnya harus menghadap ke dalam ya teman-temanku semua. Nah seperti itu. Dan yang ketiga, ketika kita memasang kampas kopling yang baru ya, jangan lupa dilumasi dengan oil ya, dengan oli, supaya tidak slip nanti ya teman-temanku semua. Jadi seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita merakit atau memastikan kerusakan pada motor kita ya teman-temanku semua, yang tidak bisa, ini permasalahan tidak bisa atau tidak ada tenaga mau ditanjakan lebih-lebih ya. Oke, kita lanjut merakit ya. Seperti itu caranya teman-temanku semua. Dan kemudian kita ingat lagi yang mana yang harus menghadap dalam, yaitu yang tajam ya.
Dan yang lupa saya jelaskan, yang di bagian kampas ini, ciri-ciri dari kampas yang sudah aus atau rusak ya, yang sudah kalah, itu di sini ada apa istilahnya, ini ada seperti timbul ya. Jadi ketika ini sudah rata dengan ini ya, maka kampas kopling ini juga sudah harus diganti ya teman-teman. Jadi karena setiap operan gigi itu akan terasa lemah ketika ini sudah tidak lagi bagus ya. Oke, dan seperti itu teman-temanku semua, dan cara merakit dan menentukan di mana letak spare part atau bahan-bahan yang sudah mau diganti ya pada motor yang seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.